Halo, selamat datang kembali di channel Mas Dias. Dalam video ini kita akan kembali meneruskan cerita komik dari manhwa yang berjudul Absolute Success. Dan jika kalian belum menonton part sebelumnya, kami sangat menyarankan kalian untuk menontonnya terlebih dahulu agar mengerti jalan ceritanya. Langsung saja ke cerita part yang kedua. Di cerita sebelumnya, setelah Wonwi berhasil membunuh dua anggota kultus Blood, ia kemudian pingsan karena terkena pukulan seseorang. Dan ternyata yang memukul Wonwi adalah seorang kapten pasukan Demon Tiger dari kultus Blood yang bernama Kapten Oh. Kapten Oh kemudian memeriksa identitas Wonwi dan mengetahui jika ia berasal dari klan Radiant dan anggota aliansi Murim. Kapten Oh juga mengetahui jika dantian Wonwi telah hancur setelah ia memeriksanya. Dan salah satu anak buah Kapten Oh juga mengetahui jika Wonwi telah diusir oleh keluarganya dan dianggap sampah karena dantiannya yang hancur tersebut. Anak buah Kapten Oh kemudian menyarankan agar Wonwi dilatih dan dijadikan mata-mata sebab ia berasal dari fraksi ortodoks. Namun Kapten Oh menolak karena ia menganggap orang yang dantiannya telah rusak seperti Wonwi tidak akan berguna bagi mereka. Ia juga menilai Wonwi tidak akan bisa menyelesaikan latihan dasar sebagai mata-mata. Kapten Oh kemudian memerintahkan kepada anak buahnya tersebut untuk segera membunuh Wonwi. Namun Wonwi sambil menangis memohon pengampunan kepada Kapten Oh supaya ia tidak dibunuh. Bahkan Wonwi siap melakukan apapun termasuk sebagai mata-mata di fraksi ortodok. Tapi tampaknya Kapten Oh tidak menghiraukan permohonan Wonwi tersebut. Wonwi kemudian teringat dengan roh pedang yang telah menolong ia sebelumnya. Ia kemudian memanggil roh pedang pendeknya itu untuk meminta bantuan. Tapi setelah berkali-kali mencobanya, Wonwi tak mendapatkan jawaban dari roh pedang pendeknya tersebut. Dan ternyata pedang pendeknya sedang berada di tangan Kapten Oh. Itulah sebabnya ia tidak bisa mendengar suara dari roh pedangnya itu. Kapten Oh yang memegang pedang pendeknya itu masih tak menyangka jika Wonwi bisa membunuh dua anak buahnya tersebut menggunakan pedang pendek yang sudah usang. Tapi Kapten Oh juga tak mengingkari sebab Wonwi berasal dari klan Radiant yang dianggap sebagai salah satu klan bela diri yang sangat terkenal. Sementara itu Wonwi terus berpikir bagaimana cara untuk bisa menghindar dari kematian keduanya. Tapi tak lama Kapten Oh memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera mengeksekusi Wonwi. Dan untuk kedua kalinya Wonwi kembali memohon untuk tidak membunuhnya sambil ia memikirkan cara untuk mengulur waktu. Namun Kapten Oh justru menertawakan sikap Wonwi yang terus memohon pengampunan. Dan ia pun terus memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera membunuh Wonwi. Tapi di saat anak buah Kapten Oh sedang menginginkan pedang, Wonwi melihat ada seseorang yang menurutnya tidak asing. Dengan cepat dia pun mengetahui siapa identitas orang tersebut setelah melihat gagang pedangnya. Wonwi kemudian memberikan hormat hingga menjatuhkan kepalanya ke tanah sambil mengucapkan salam kepada Bloodstar keempat. Kapten Oh dan para anak buahnya pun terkejut dengan sikap yang ditunjukkan Wonwi tersebut. Bahkan anak buah Kapten Oh bertanya satu dengan yang lain apakah ada Bloodstar di antara mereka. Sebagai informasi, jika dalam kultus Blood ada 11 orang yang membantu Blue Demon sebagai pemimpin kultus. Di antaranya ada 4 Elder yang berada tepat di bawah sang Blue Demon. Dan di bawah 4 Elder ada 7 orang yang bergelar Bloodstar. Kembali ke cerita, Kapten Oh dengan angkuh mengatakan kepada anak buahnya jika tidak mungkin ada Bloodstar di antara mereka. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia pun terkejut dan langsung memberi hormat kepada orang yang berada tepat di belakangnya yang dipenuhi dengan aura menakutkan. Melihat hal tersebut, Wonwi pun semakin yakin jika orang yang dikenalinya itu benar-benar seorang Bloodstar. Sebab di kehidupan lamanya ia pernah mendengar jika Bloodstar sering menyamar sebagai warrior tingkat rendahan. Dan saat itu pun semua orang yang berada di tempat itu menunduk dan memberi hormat kepada sang Bloodstar saat ia berjalan mendekati Wonwi. Bloodstar kemudian meminta kepada Wonwi untuk segera mengangkat kepalanya. Dan benar saja saat Wonwi mengangkat kepala, ia mengenali jika itu adalah Bloodstar keempat, Do Jang Ho. Do Jang Ho pun kemudian memuji Wonwi karena baru kali ini penyamarannya terbongkar. Bahkan yang menarik perhatiannya yang mengetahuinya adalah orang yang bukan dari anggota kultus Blood. Do Jang Ho kemudian bertanya kepada Wonwi bagaimana ia bisa mengetahui penyamarannya tersebut. Dan Wonwi pun menjawab jika ia mengetahui dari gantungan dan gagang pedang sang Bloodstar. Wonwi bahkan menjelaskan jika lilitan gagang pedang dari Do Jang Ho dibuat untuk mengenang salah satu kuda kesayangannya. Dan Do Jang Ho pun membenarkan hal tersebut. Do Jang Ho pun memuji ketajaman penglihatan Wonwi itu. Tapi kemudian ia juga curiga jika orang yang bukan dari anggota kultus Blood mengetahui hal sedetail itu. Tapi karena pengalamannya sebagai mata-mata selama 7 tahun di kehidupan lamanya, Wonwi pun berbohong jika ia sebenarnya adalah keturunan dari kultus Blood yang berasal dari kakeknya. Mendengar hal tersebut, Kapten Oh pun terlihat terkejut dan tidak percaya jika ada keturunan kultus Blood di klan Radiant.
Tapi Wonwi kemudian mulai bercerita tentang kakeknya yang merupakan seorang warrior rendahan di pasukan serigala. Dan setelah terluka parah, kakeknya kemudian kabur dari peperangan bersama dengan ibunya yang kemudian sampai ke kota Luyong tempat klan Radian berada. Dan di daerah tersebut ibunya meminta bantuan kepada kepala klan Radian untuk mengobati kakeknya yang terluka parah. Dengan imbalan ibunya bersedia menjadi selir kepala klan Radian itu. Dan singkat cerita, ibunya pun diterima menjadi selir kepala klan Radian dan lahirlah Wonwi. Setelah mendengar cerita Wonwi yang sepenuhnya ia karang itu, Do Jang-ho nampak tertarik dengan cerita Wonwi. Ia pun meminta kepada Wonwi untuk melanjutkan cerita tentang kakeknya. Dan Wonwi kembali mengarang cerita jika waktu kecil ia diajari bela diri oleh kakeknya yang seorang warrior dari pasukan serigala. Selain itu juga ia mengatakan jika kakeknya menceritakan tentang pemimpin pasukan serigala Noh Joman dan juga anaknya Noh Sunggu. Kakeknya mengatakan jika kedua orang tersebut berlatih keras saat ia masih seumuran dengan Wonwi. Itulah sebabnya kedua orang tersebut menjadi pemimpin pasukan serigala yang sangat ditakuti. Wonwi juga mengatakan kepada Do Jang-ho jika kakeknya pernah berkata suatu saat nanti ia pasti akan dicari oleh Cultus Blood. Mendengar cerita tersebut, beberapa anak buah Kapten Oh pun heran bagaimana dia bisa mengetahui tentang pemimpin pasukan serigala yang saat ini dan sebelumnya. Bahkan Do Jang-ho pun kini mengerti kenapa dia bisa membunuh dua anggota Cultus Blood meski dengan dantian yang hancur. Tapi tiba-tiba Kapten Oh berteriak kepada sang Blue Star untuk tidak mempercayai perkataan Wonwi itu. Namun Do Jang-ho dengan aura mematikan justru memarahi Kapten Oh yang telah memotong perkataannya kepada Wonwi. Kapten Oh pun terdiam ketakutan dan memohon ampun karena telah lancang dengan seorang Blue Star. Tapi nampaknya Do Jang-ho masih belum sepenuhnya percaya dengan perkataan Wonwi. Ia kemudian kembali bertanya kepada Wonwi kenapa ia justru meminta ampun kepada Kapten Oh dan tak mengungkapkan jika ia juga keturunan Cultus Blood. Tapi karena pengalamannya, Wonwi pun telah menyiapkan jawabannya. Ia mengatakan jika tetap takut karena ia telah membunuh dua anggota Cultus Blood. Jadi ia berpikir tidak akan diampuni oleh Kapten Oh meski Wonwi mengaku keturunan dari Cultus Blood. Dan Do Jang-ho pun kemudian mengerti dengan alasan dari Wonwi tersebut. Ia bahkan kemudian menawarkan kepada Wonwi untuk masuk ke dalam anggota Cultus Blood dan meneruskan perjuangan kakeknya yang dulu sebagai warrior pasukan serigala. Dan Wonwi pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan mengatakan sangat terhormat bisa kembali diterima oleh Cultus Blood. Tapi dalam hatinya ia berkata jika usahanya untuk tidak tertangkap kembali oleh Cultus Blood akhirnya gagal. Bahkan ia dengan sukarela masuk sebagai anggota Cultus Blood. Tapi ia juga bersyukur bisa selamat dari eksekusi yang akan dilakukan oleh Kapten Oh. Kemudian ikatan Wonwi pun dilepaskan dan ia segera memberi hormat kepada Blue Star keempat Do Jang-ho. Sementara Do Jang-ho yang senang karena telah menemukan kembali anggota kultus yang hilang, ia memberikan satu permintaan kepada Wonwi. Dan Wonwi yang mengira itu hanya untuk mengujinya meminta untuk mengembalikan pedang pendek pemberian dari ibunya. Namun Kapten Oh yang memegang pedang tersebut menolak untuk mengembalikan karena pedang itu dipakai untuk membunuh dua anak buahnya. Namun Do Jang-ho tetap meminta pedang yang dipegang oleh Kapten Oh itu. Dan dengan terpaksa Kapten Oh pun memberikan pedang itu kepada Blue Star keempat. Tapi di sini Blue Star keempat kemudian mematahkan pedang itu di ujungnya sebagai hukuman bagi Wonwi karena telah membunuh dua anggota kultus. Meski begitu, Do Jang-ho tetap mengembalikan pedang tersebut kepada Wonwi dengan menjentikkan tepat di depannya. Wonwi pun terpukau melihat kekuatan jentikan Do Jang-ho yang membuat pedangnya berdering keras. Tapi ia juga bersyukur karena bisa kembali memiliki pedang pendek peninggalan ibunya itu. Sementara roh pedang pendek berteriak keras karena kini rambutnya jadi terpotong setelah Do Jang-ho memotong ujung pedang tersebut. Namun Wonwi berjanji padanya akan membawanya ke pandai besi suatu saat nanti. Kemudian roh pedang juga bertanya kepada Wonwi apa benar bahwa dia adalah keturunan Cultus Blood. Wonwi kemudian menjawab jika semua yang diceritakannya kepada Do Jang-ho itu hanya untuk mempertahankan diri. Sementara itu Do Jang-ho secara diam-diam meminta Kapten Oh untuk menyelidiki kebenaran tentang ibu Wonwi. Sebab ia juga merasa curiga dengan sikap Wonwi yang dianggapnya sebagai mata-mata yang sudah cukup berpengalaman. Do Jang-ho juga meminta kepada Kapten Oh untuk berhati-hati dan terus mengawasi Wonwi. Sebab menurutnya Wonwi terlalu banyak mengetahui tentang Cultus Blood dan itu bisa berbahaya bagi mereka. Wonwi pun kemudian dibawa oleh Cultus Blood bersama dengan beberapa tawanan lain yang telah mereka culik. Namun Wonwi tidak diikat karena sudah diterima sebagai anggota kultus. Di dalam kereta, Wonwi kemudian menceritakan kepada roh pedangnya jika ia mengalami reinkarnasi setelah dibunuh oleh Mo Yongso 10 tahun mendatang. Dan ia juga memberitahu roh pedang jika ia juga pernah menjadi mata-mata Cultus Blood selama 10 tahun. Jadi itulah sebabnya ia mengetahui banyak hal tentang Cultus Blood.
Tapi Wonwi kemudian teringat dengan nasib Ah Song yang sudah dianggap sebagai adik kandungnya sendiri. Akan tetapi roh pedang kemudian menasehati Wonwi dan berkata jika ia memiliki senjata untuk keluar dari masa depannya yang suram sebagai mata-mata Cultus Blood. Sebab roh pedang menilai informasi yang ia miliki selama 10 tahun ke depan dapat membantunya keluar dari hal-hal buruk yang akan dihadapi olehnya. Wonwi pun kemudian bertekad untuk mengubah masa depannya agar tidak terjadi seperti di kehidupan lamanya. Wonwi juga bertekad akan mempelajari seni bela diri meski dantiannya sudah hancur. Dan roh pedang pun menawarkan diri akan mengajari Wonwi seni bela diri. Tapi Wonwi menolak karena mustahil bisa belajar bela diri hanya dari roh pedang. Sementara roh pedang terus berbicara, tiba-tiba Wonwi melihat tangannya mengeluarkan api biru. Ia pun terkejut dengan api biru di tangannya yang sama seperti saat ia ditebas oleh Mo Yongso. Dan tiba-tiba Wonwi masuk ke dalam alam lain dengan tanpa sehelai busana pun. Dan ia juga mendengar ada suara yang mengatakan alam semesta akan terbuka kepada orang yang mengerti bahasa roh pedang. Wonwi pun terkejut dengan apa yang dialaminya saat itu. Tapi tiba-tiba ia kembali ke tempat di mana ia berada sebelumnya. Wonwi kemudian bertanya kepada roh pedang apa yang telah terjadi pada dirinya. Tapi roh pedang justru memarahi Wonwi karena ternyata dia tidak mendengarkan saat dirinya menjelaskan tentang seni bela diri. Tapi Wonwi kembali bertanya kepada roh pedang apakah dia juga melihat api biru pada tangannya. Bahkan juga kali ini ada titik di punggung tangan Wonwi yang membentuk seperti rasi bintang. Tapi roh pedang menjawab jika ia tidak melihat apa-apa pada tangan Wonwi kecuali punggung tangannya saja. Roh pedang bahkan marah pada Wonwi dan kembali ke dalam pedang karena ia merasa tidak didengar oleh Wonwi. Sementara itu Wonwi masih penasaran dengan api biru dan rasi bintang yang ada di punggung tangannya. Ia juga berpikir hal tersebut ada hubungannya dengan catatan rahasia yang pernah ia telan sebelum kematiannya. Namun kemudian secara tiba-tiba api biru dan rasi bintang di tangannya kembali menghilang. Dan ia juga merasa kereta yang ditumpanginya juga telah berhenti. Tak lama ada prajurit Cultus Blood yang membuka pintu kereta dan menyuruh semua tawanan untuk segera keluar termasuk Wonwi. Dan ternyata mereka saat ini telah sampai di lembah ke-6 tempat salah satu markas rahasia Cultus Blood. Dan tempat itu juga adalah tempat di mana Cultus Blood akan mendidik anak-anak yang telah mereka culik untuk dijadikan prajurit mereka. Wonwi juga menjelaskan jika orang yang sedang berada di tengah-tengah mereka adalah komandan lembah ke-6 Gu Sangwon. Sementara Wonwi menjelaskan kepada roh pedang, tiba-tiba ada yang menegurnya dari belakang. Dan ternyata itu adalah kedua saudara kembar Song Juabek dan Song Wohyun. Kedua teman Wonwi yang di awal kisah membangunkan Wonwi saat ia baru kembali dari masa depan. Kedua saudara kembar itu pun kemudian mengejek Wonwi yang mencoba kabur namun ternyata masih juga tertangkap. Tapi kemudian Song Juabek terkejut setelah melihat tangan Wonwi yang tidak diikat seperti mereka semua. Ia pun meminta kepada Wonwi untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Tapi Wonwi menolak menceritakan kepada mereka saat itu. Dan dari podium Kapten Oh meminta kepada mereka untuk memperhatikannya dan tidak mengobrol sendiri. Kapten Oh kemudian menunjuk ke arah podium di belakangnya dan meminta mereka semua berlari di hitungan kelima. Dan Wonwi pun mengajak Song Juabek dan Song Wohyun untuk berlari mengikutinya jika mereka ingin selamat. Tapi kedua saudara kembar itu masih tidak paham dengan apa yang dikatakan Wonwi. Tapi tiba-tiba dari arah belakang mereka, para prajurit Cultus Blood dengan brutal menebas mereka semua dengan pedang. Kedua saudara kembar itu dan semua orang kemudian berlari mengikuti Wonwi. Kedua saudara kembar itu masih tak mengerti apa yang terjadi dengan Wonwi. Tapi kali ini mereka akan menuruti apa yang dilakukan Wonwi karena merasa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Dan di sisi lain, komandan skuad Gu Sangwon heran dengan Wonwi yang berlari tanpa menunggu instruksi. Sementara orang yang berada di dekat Gu Sangwon merasa Wonwi adalah orang yang telah diceritakan Kapten Oh kepada mereka. Kemudian Gu Sangwon berteriak di atas podium dan mengucapkan selamat datang ke Cultus Blood kepada orang-orang yang telah diculik. Tapi beberapa orang dari mereka tidak tahu jika mereka telah diculik oleh Cultus Blood. Mereka pun kemudian mencela Cultus Blood yang dianggapnya sebagai aliran sesat. Tapi orang tersebut langsung dibunuh dengan kejam oleh prajurit Cultus Blood. Prajurit itu juga memperingatkan mereka jika tidak menuruti akan bernasib sama dengan orang tersebut. Dan dengan ketakutan, semua orang kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh prajurit itu. Kemudian dari podium, Komandan Gu Sangwon mengumumkan bahwa saatnya membaptis mereka semua menjadi anggota Cultus Blood. Dan Komandan Gu Sangwon meminta untuk Wonwi menjadi yang pertama dibaptis. Namun sebelum itu, Wonwi diminta untuk menjelaskan apa isi kotak yang dibawa oleh orang yang berada di dekatnya yang akan digunakan untuk membaptis mereka semua.
Wonwi pun menjelaskan jika isi kotak tersebut adalah cacing darah yang akan diberikan kepada semua pengikut baru dari Cultus Blood. Dan dalam waktu 24 jam sekali mereka harus meminum penawar yang telah dibuat oleh Cultus Blood. Jika tidak, maka cacing darah yang berada di dalam tubuh mereka akan membunuh mereka semua dari dalam. Itu semua dilakukan Cultus Blood agar tidak ada yang kabur dan meninggalkan kultus secara diam-diam. Komandan Gusang Wong pun memuji penjelasan Wonwi yang sangat tepat dan jelas. Ia juga mengatakan kepada semua orang jika Wonwi adalah keturunan dari Cultus Blood. Sontak hal tersebut membuat kedua saudara kembar Song Joabek dan Song Wohyun menjadi terkejut. Keduanya tak menyangka ternyata selama ini Wonwi adalah mata-mata dari Cultus Blood. Kemudian Komandan Gusang Wong meminta kepada Wonwi untuk menjadi yang pertama memakan cacing darah itu sebagai bukti kesetiaannya kepada Cultus Blood. Wonwi pun dengan terpaksa menerima permintaan Komandan Gusang Wong itu untuk yang pertama memakan cacing darah itu. Dan dari kejauhan, Kapten Oh yang masih menaruh dendam kepada Wonwi menyadari Komandan Gusang Wong nampaknya sudah mulai menyukai Wonwi. Tapi sepertinya Kapten Oh telah merencanakan sesuatu untuk Wonwi. Sementara itu, Wonwi yang telah memakan cacing darah kemudian mengungkapkan kesetiaannya kepada Cultus Blood sebagai seorang keturunan. Komandan Gusang Wong pun kembali memuji sikap yang ditunjukkan Wonwi kepadanya. Ia kemudian meminta kepada semua orang untuk segera memakan cacing darah itu satu persatu. Tapi tak lama setelah Wonwi memakan cacing darah itu, tiba-tiba dadanya terasa sakit. Dan ia merasa seharusnya cacing darah itu tidak bereaksi jika tidak ada sesuatu kesalahan yang ia lakukan. Dan dari podium, Komandan Gusang Wong pun bertanya kepada Wonwi apa yang telah terjadi pada dirinya. Wonwi pun kemudian sadar jika Kapten Oh telah merencanakan sesuatu padanya. Ia pun bertanya kepada Kapten Oh kenapa cacing darah yang ia makan membuatnya menjadi kesakitan. Tapi Kapten Oh mengejek Wonwi dengan mengatakan jika memang keturunan Cultus Blood maka dia akan tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan part ini pun berakhir sampai di sini. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, share, dan subscribe. Dan jika ada yang akan mendukung kami dengan Saweria, bisa klik link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video part selanjutnya.